Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mengenai hasil diskusi kami tentang siklus investasi dan siklus pendanaan pada perusahaan PT Dividi Bajakan. Di sini ada pengendalian internal yang berdasarkan dari informasi perusahaan. Yang pertama, ada semua pembelian aset tetap dilakukan oleh bagian pembelian, bukan dari kami. Kami hanya mengotorisasi pembelian tersebut, di mana seharusnya yang melakukan keputusan untuk membeli adalah bagian investasi, dan yang mengotorisasi adalah bagian pembelian. Informasi yang kedua adalah apabila terjadi mutasi aktiva tetap, baik pembelian maupun penjualan, maka dihitung depresiasinya setengah tahun untuk tahun mutasi, di mana seharusnya harus dihitung berdasarkan per bulannya. Dari informasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa pengendalian pada perusahaan PT Dividi Bajakan kurang efektif, maka tidak perlu dilakukan tes pengendalian dan langsung melakukan tes pengujian substantif. Lalu terdapat tujuan audit khusus pada siklus investasi tersebut, di mana ada existence dan occurrence 1-4, lalu ada completeness 1-4, ada RO 1-nya, ada valuation and allocation 1-3, dan PD 1-3. Lalu ada program audit, di mana yang pertama ada kategori awalnya prosedur awal, yang tujuan audit yang tadi mencakup semuanya, dan di mana di sini telah dilakukan oleh auditor atau kami. Lalu ada prosedur analitis. Di sini ada tujuan audit yang mencakup pada EO1-EO4, completeness 1-3, valuation and allocation 1-3, serta PD 1-PD3. Dan semuanya telah dilakukan oleh kami. Lalu terdapat kategori pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo, serta penyajian dan pengungkapan. Dan semuanya telah dilakukan. Di sini ada menghitung materialitas, di mana semua total aset, penjualan bersih, dan laba kotor kami kalikan 0,50%, dan terdapat hasil di mana penjualan bersih memiliki nilai lebih tinggi, yaitu sebesar 127.950.000, dan menjadikan dia sebagai tingkat materialitas pada siklus investasi tersebut. Yang pertama, ada pengujian substantif pada poin 1, yaitu prosedur awal, di mana di sini terdapat kertas kerja aset tetap tak berwujud, aset tetap dan tak berwujud, dan aset yang tak berwujud. Di sini ada nilai dari tanah, peralatan mesin, serta yang mengurangi peralatan mesin, yaitu ada akumulasi penyusutan peralatan mesin, ada juga aset peralatan kantor, dan yang akun kontranya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, ada dan juga ada aset dari tak berwujud, yaitu ada goodwill. Semuanya sudah kami footing dan sudah di cross footing. Lalu ada kertas kerja aset tetap, di mana di sini adanya rincian seperti penambahan dan pengurangan, di mana penambahannya tersebut termasuk dari pembelian aset tetap dan juga instalasinya, dan juga ada pertukaran aset, dan pengurangannya terdapat dari penjualan aset bekas. Di sini terdapat selisih dari peralatan mesin, yaitu sebesar 350 juta, namun tidak ada selisih pada peralatan kantor, dan terdapat penambahan 50 juta dari mesin yang dibeli sebesar 2 mesin dan termasuk instalasinya. Lalu ada goodwill juga, dan semuanya sudah di footing dan di cross footing. Lalu ada jurnal dari kertas kerja prosedur awal, ada terjadi pembelian aset tetap peralatan mesin, pelepasan aset tetap peralatan mesin, dan juga pembelian aset tetap peralatan kantor. Lalu pengujian substantif yang kedua ada prosedur analitis. Di sini ada fixed asset turnover yang memiliki nilai 0,820,
yaitu menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua ada total assets turnover, yaitu sebesar 0,764, yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan total aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga ada return on total asset atau ROA, yaitu dengan nilai 0,71%, yaitu artinya setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,71%. Lalu ada depreciation expense as a percent of property, plant, and equipment, yaitu artinya sudah 0,14% dari total aset tetap yang telah didepresiasi, dan juga ada repair and maintenance expense to net sales, yaitu sudah 0,03% dari penjualan yang dipakai untuk beban reparasi dan pemeliharaan. Lalu program audit yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dika. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Siti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja rincian transaksi, di mana kertas kerja ini menjelaskan atau membandingkan atas transaksi yang dibuat oleh klien dan audit. Di sini ada 4 transaksi yang dibuat oleh klien. Yang pertama ada peralatan mesin, kedua ada peralatan kantor, dan yang ketiga dan keempat adalah peralatan mesin atau pertukaran. Di sini bisa dibilang adanya tukar tambah. Nah, terdapat perbedaan di bagian tanggal atas pengakuannya. Pada peralatan mesin, klien membuat pengakuannya pada 1 Mei 2013. Sedangkan audit membuatnya 3 Juli pada tahun 2013. Kenapa? Karena instalasi dilakukan pada tanggal 3 Juli 2013. Selanjutnya juga ada perbedaan pada nilai di peralatan mesin pertukaran. Di sini klien menulis 1,9 M, sedangkan audit mencatatnya sebesar 2.231.000.000. Dan transaksi ini telah dilakukan vouching dan tracking. Selanjutnya, kertas kerja instalasi dan pemeliharaan. Nah, pada instalasi dan pemeliharaan terdapat 3 transaksi, yaitu transaksi mesin pada mesin I02 dan I03, dan ada pemeliharaan mesin pada I03. Pada klasifikasi instalasi mesin terdapat perbedaan. Klien menulisnya pada bagian laba rugi, sedangkan audit mencatatnya di bagian neraca. Dan pada pemeliharaan mesin terdapat kesamaan pada klasifikasinya. Dan nilai pada klien dan audit itu sama. Dan ini juga telah dilakukan vouching dan tracing. Selanjutnya, kertas kerja rincian saldo. Nah, kertas kerja rekalkulasi dan depresiasi aset tetap. Di sini terdapat depresiasi pada bagian peralatan kantor dan peralatan mesin. Di sini terdapat penambahan mesin, penambahan alat peralatan kantor sebesar 50 juta yang dikenakan beban depresiasi sebesar 1.250.000. Tetapi di sini terdapat perbedaan pada bagian audit. Audit mencatatnya sebesar 1.458.333 rupiah. Kenapa begitu? Karena pada kebijakan yang dibuat oleh manajemen itu mengatakan bahwa jika terjadinya penambahan atau pembelian aset, maka depresiasi dihitung setengah tahun. Tetapi audit tidak bisa seperti itu, maka pencatatannya harus sesuai dengan bulan yang seharusnya. Maka di sini terdapat selisih atau perbedaan sebesar
80.333 perak. Lalu di sini juga ada perbedaan atas pembeli klien dan auditnya. Pihak klien mencatat bahwa pembelian hanya dilakukan hanya senilai 1 miliar saja. Padahal pembelian mesin ini terdapat biaya untuk instalasi. Maka pihak audit menambahkan biaya instalasi pada nilai pembelian tersebut yang tadinya 1 miliar menjadi 1.150.000.000 rupiah. Sama halnya dengan pembelian pada mesin AT04. Ini juga dicatat dengan berbeda karena belum menghitung biaya instalasinya. Selanjutnya, akumulasi depresiasi. Bagaimana cara mendapatkan akumulasi depresiasi? Dengan cara menambahkan akumulasi depresiasi 2012 ditambahkan dengan beban depresiasi pada tahun tersebut, tahun berjalan, lalu didapatkan 626.250. Sama halnya dengan yang di bawahnya. Selanjutnya, kelas kerja rekalkulasi goodwill. Nah, pada soal yang tertera pada yang dibuat oleh Pak Gunggu, nilai investasi sebesar 500 juta, nilai buku ekuitas sebesar 350 juta, proporsi kepemilikan 80%, maka nilai buku atas kepemilikan di akuisisi itu sebesar 280 juta. Maka perbedaan nilai investasi dan nilai buku itu sebesar 220 juta. Selanjutnya, jurnal atas rincian saldo. Di sini ada pertama investasi pada perusahaan investasi pada perusahaan S itu sebesar 500 dan terhadap kas 500 juta. Ini juga ada ekuitas perusahaan S itu sebesar 350 juta, diferensialnya yang tadi perbedaannya itu selisihnya itu 220 juta terhadap investasi pada perusahaan S itu 500 juta dan non pengendali itu 70 juta. Selanjutnya ada jurnal aset perusahaan S itu 120 juta, goodwill-nya 100 juta dan diferensiasinya 220 juta. Yaitu ada goodwill. Ini kita ingin menghitung penyesuaiannya yang 3 tahun ini, yang 3 tahun tersebut. Goodwill 100 juta dan kita diasumsikan bahwa 10 tahun amortisasinya per tahun. Jadi amortisasi per tahunnya 10 juta, maka dalam 3 tahun amortisasi tersebut sebesar 30 juta. Maka pengujian penurunan nilainya nilai ekuitas perusahaan S itu dibandingkan dengan nilai wajar ekuitas atau sebesar 700, maka nilai wajarnya itu di atas nilai tercatat aset bersih, maka tidak perlu dilakukan penurunan. Selanjutnya, beban sewa yang ada di perusahaan. Nah, pembayaran sewa yang dilakukan per bulannya itu sebesar 10.500 dengan beban bunga 4 juta dan pengurangan pokok utang. Jadi utang yang wajib dibayarkan itu sebesar 6.446.069. Lalu di sini di bawahnya ada penjelasan tentang nilai kini kontrak. Nilai kini kontrak itu dihitung dengan cara pembayaran sewanya dikalikan dengan tabel anuitas. Nanti didapatkan sebesar ini, 81 juta. Dengan tingkat bunga 5% dan nilai kendaraan 100 juta.
Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya aset sewa pembiayaan sebesar 81.078.217 pada liabilitas sewa pembiayaan. Selanjutnya penyesuaian. Di sini ada AJP 1 untuk mengakui biaya instalasi pada perolehan aset tetap yang tadi pada pada saldo. Itu peralatan mesin sebesar 150, peralatan mesin yang AT04 itu 200, terhadap beban instalasi mesin 150, dan beban instalasi mesin AT04 itu sebesar 200. Di sini juga ada AJP 2 atau akumulasi depresiasinya. Kita lihat di sini ada 1 miliar, nilai buku disposalnya 500, harga pasar aset disposalnya 350, kerugiannya ini tuh ada pada pertukaran barangnya. Angka-angka ini ada pada pertukaran barang. Terus mengalami kerugian 150, harga pasar aset barunya 2 miliar 250 juta, dan kas dibayarkan sebesar 2 miliar 231 juta. Maka di sini kita melakukan koreksi dahulu terhadap utang sebesar 1 miliar 881 juta pada pendapatan lain-lain sebesar 19 juta, pada mesin penggandaan itu sebesar 1,9 miliar. Maka pengakuan pertukaran aset lama ke aset baru, mesin pengganda, itu yang tadi nilai dari sini, 2 miliar ini, itu di bawahnya ada akumulasi depresiasi mesin lama, ini yang 1 miliar, dan juga ada kerugian karena pertukaran aset, atau di sini nih, 150 juta pada utang di sini, dan mesin lama. Ya, mesin lama bisa dicek di data yang ada. Lalu penyesuaian kedua, di sini ada AJP 3 atau perbedaan depresiasi klien dan audit. Yang tadi di Karat Kerja Saldo, beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi 208, dan di sini bawahnya ada akumulasi depresiasi mesin karena terjadinya pertukaran barang, ya. Dan juga ada beban depresiasi mesin, di sini 3.447. Selanjutnya ada AJP 4 untuk mengakui beban goodwill dalam 3 tahun. Yang tadi kita hitung, yaitu beban amortisasi pada tahun ini itu sebesar 10 juta. Dan pada goodwill. Selanjutnya 20 juta itu laba ditahan terhadap goodwill, di sini 20 juta. Karena kan dia belum mengakui goodwill tersebut pada 3 tahun terakhir. Ya. Jadi 2 tahun terakhirnya dihitung sebagai laba ditahan. Selanjutnya ada AJP 5 untuk mengakui aset sewa pembiayaan sebesar nilai kini pembayaran. Di sini kan kita ada menyewa kendaraan motor itu sebesar 10.500.000. Lalu aset di bawahnya ada aset sewa pembiayaan dan liabilitas sewa pembiayaan itu sebesar 81.078.217. Selanjutnya di bawahnya ada untuk mengakui pembayaran sewa pembiayaan. Itu liabilitas sewa pembiayaan itu dan beban bunga pada kas. Selanjutnya kita masuk ke penyajian dan pengungkapan. Di sini kertas kerja penyajian pengungkapan pada laporan posisi keuangan. Di sini tanah kan tidak terjadi pergeseran, maka masih sama sebesar 21 miliar 500. Selanjutnya ada peralatan mesin. Peralatan mesin kan kita ada tukar tambah, terus juga ada pembelian mesin, makanya di sini terdapat perbedaan. Perbedaan pada laporan yang dibuat oleh klien. Di sini juga ada akumulasi depresiasi peralatan mesin. Pastinya jika kita membeli mesin pasti
akumulasinya juga ikut berubah. Di sini peralatan kantor telah sesuai dibuat oleh klien. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Ini juga sesuai yang dibuat oleh klien. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill, kenapa ada goodwill? Karena perusahaan, ini asumsi dari kita yang 10 tahun itu, makanya kita mengasumsikan bahwa goodwill yang telah terpakai itu 30 juta, maka sisanya ada 70 juta. Terus di sini ada aset sewa pembiayaan sebesar 80, dan akumulasi depresiasi sewa pembiayaan. Ini didapat dari yang 81 dibagi 10 tahun. Selanjutnya pada bagian laba rugi, beban depresiasinya sebesar 469 juta, beban depresiasi aset sewa atau pada motor itu sebesar 8 juta, beban amortisasi goodwill-nya yang kita asumsikan 10 tahun, dan pendapatan lainnya sebesar 2 miliar 5 juta, dan beban bunga sebesar 250 juta. Baik, penjelasan dari kami mengenai investasi. Jika ada salah kata mohon maaf, karena kesempurnaan ialah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.